Salam jumpa pemirsa Dharma TV yang di rumah. Kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara kesayangan Anda. Di mana kalau bukan di program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Dan tentunya selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan segudang informasi yang menginspirasi untuk Anda semuanya. Tentunya dan kali ini kita telah bersama dengan salah seorang pelestari budaya tradisional. Tapi nanti saya kenalkan pemirsa ya. Dan kita mengangkat sebuah tema yang luar biasa. Ini ada peran perempuan dalam melestarikan budaya tradisional pemirsa ya. Nah, tentunya selama ini perempuan memiliki peran penting dalam melestarikan budaya ini pemirsa. Nah, lalu bagaimanakah perempuan dapat berperan dalam melestarikan budaya tradisional? Nah, saya telah bersama dengan Ibu Mei Sapira. Halo Ibu Mei. Selamat siang, Rahayu. Dari salam kita untuk para pelaku budaya, kita perkenalkan Rahayu. Rahayu ya, baik. Ibu Mei Sapira ini selaku pelestari budaya tradisional ya. Ya. Ibu Mei, tadi kita melihat judulnya, peran perempuan dalam pelestarian budaya tradisional. Bagaimana menurut Bu Mei melihat judulnya tadi itu? Seperti apa? Peran perempuan di dalam pelestarian budaya, terutama hari ini kita menjelang Hari Ibu ya. Iya. Jadi sangat pas bahwa yang kita bicarakan hari ini adalah tentang perempuan. Perempuan di era globalisasi, tetapi tetap tidak jauh dengan kemelekatan daripada tradisi itu sendiri. Demikian. Oke, ini kok kebetulan nih Hari Ibu ya. Dan saya juga sebelumnya ingin mengucapkan Hari Ibu untuk ibu-ibu semua yang ada di seluruh dunia ya. Oke, mungkin mau mengucapkan sekalian Bu. Ya, selamat Hari Ibu untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia. Indonesia luar biasa ya. Nah, berarti memang ini kalau perempuan dalam berbudaya tradisional memiliki peran yang penting juga ternyata Bu Mei ya. Oke, kalau dalam lingkup keluarga ini yang seperti apa kalau perannya ini Bu? Untuk pendidikan yang paling dini itu adalah keluarga. Ya. Kita berawal dari keluarga, terutama bagaimana seorang ibu ketika dia mempunyai anak memberikan didikan kepada anaknya, mau dibawa kemana dari situ. Dan sebagai kami pelaku adat budaya tradisi, kami berharap dengan kemandirian dan kenekatan kita para perempuan pewaris budaya ini untuk tetap memberikan rasa cinta untuk memiliki, untuk melestarikan atau nguri-nguri adat budaya tersebut, walaupun di dalam era globalisasi kita dikatakan sebuah makhluk yang kecil atau minoritas dengan julukan sudah tidak zaman, seperti itu. Tapi katanya kaum minoritas itu nyatanya bisa loh Bu mengubah yang lebih baik begitu. Pasti. Lalu bagaimana? Tapi memang banyak Bu masyarakat yang mungkin beranggapan seperti itu. Ya. Contoh yang hampir setiap hari kita lihat. Kenapa saya katakan bahwa peran yang paling utama itu adalah didikan di dalam rumah. Keluarga. Karena pada saat anak-anak kita masuk sekolah, pendidikan kita berikan kepada ibu bapak guru sebagai pendidik. Setelah itu mereka di luar rumah ada kursus, walaupun itu ekstrakurikuler, juga ada mengaji dan sebagainya, seperti itu. Tetapi peran seorang ibu ini yang akan menentukan bagaimana ke depan anak-anak nanti. Apakah dia akan malu untuk ikut melestarikan adat tradisi kita? Ataukah dia akan menjadi bangga bahwa leluhur kita mempunyai sebuah adat yang sangat tinggi, yang adiluhung, seperti itu. Tetapi selama ini mungkin tidak terpikirkan sampai ke arah sana ya Bu ya, untuk yang bisa atau gimana ya Bu? Contohnya untuk anak-anak TK, ini kita tidak menjat ke di salah satu keyakinan. Saya melihat untuk anak-anak TK sekarang untuk seragam
Untuk perempuan ya terutama diharuskan untuk mengenakan jilbab, ya kan? Bahkan sekarang ada ketentuan salah satu program dari pemerintah untuk mengembalikan adat budaya dengan 1 hari memakai pakaian adat. Betul. Tetapi untuk laki-laki mereka bisa mempergunakan jari, kemudian beskap ataupun sejenisnya dan udeng atau belangkon. Sedang untuk perempuan, untuk anak-anak perempuan tetap terdoktrin karena takut bahwa rambut adalah salah satu yang harus disembunyikan untuk seorang wanita. Jadi tradisi yang sudah mengakar ini pun akhirnya kikis karena ketakutan itu. Saya berharap untuk ke depan juga pemerintah bisa membantu kami semua bagaimana citra adat tradisi ini akan mendunia dengan ciri khas bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Demikian. Luar biasa ya. Baik, lalu kalau untuk peran sendiri dari seorang wanita di lingkup masyarakat ini yang seperti apa, Bu Mei misalnya? Untuk di masyarakat Seperti apa sih? kami terjun di dalam berbagai kegiatan, tetap bertetangga, kita tidak akan membatasi dengan salah satu keyakinan, tetapi karena kita ini hidup dengan masyarakat yang majemuk, saya sendiri akan turun tangan untuk ikut kerja bakti, untuk mengikuti katakan ramah tamah, perayaan-perayaan desa, ataupun pada saat ada hajatan dan sejenisnya seperti itu. Berarti seperti selamatan desa juga perempuan juga berperan ya di masyarakat ya? Itu yang sangat kita sayangkan. Saya sendiri sebagai seorang pelaku perempuan, saya sangat merasakan hal tersebut. Banyak mitos yang diselipkan bahwa perempuan pada saat kita sudah menjadi dewasa dan berumah tangga, sudah menikah, tugas kita dari seorang wanita mandiri atau wanita karir itu harus berubah menjadi konco wingking dari sang suami. Artinya tugas kita adalah kita harus memasak, membersihkan rumah, mengurusi suami dan anak-anak dan sejenisnya. Jadi pada saat kita sebagai wanita karir, terutama untuk seperti saya sebagai pelaku budaya, ini akan sangat menjadi kesenjangan. Mereka tidak percaya seperti itu. Wong wedok nek ngarep nggak oleh, nggak oleh, orang pantas. Nah seperti itu. Emang seharusnya bagaimana biar tidak terjadi kesenjangan seperti itu, Bu Mei? Satu hal, kita harus meyakinkan dengan apa yang kita bisa tontonkan kepada mereka. Satu, bagaimana kita bersikap, beretika, sopan santun, andap asor, bersahabat, kemudian menjaga emosi, dan berusaha untuk kesetaraan ini tidak terlalu besar, seperti itu. Lalu kalau kita berbicara tentang adanya tantangan, ini apa saja sih Bu Mei tantangan yang dihadapi perempuan dalam melestarikan budaya tradisional ini, apa tantangannya? Yang pertama, dan itu sangat-sangat besar ya, kembali lagi untuk perempuan, karena di Indonesia itu mayoritas beragama Islam, ya kan. Dan mitos yang sudah ditanamkan sampai mengakar, budaya itu kan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang-ulang, akhirnya menjadi budaya. Demikian juga dengan kita wanita yang harus menutup tubuh kita agar terlihat katakan sopan, seperti itu. Tetapi dengan balutan seperti itu, citra dari adat kita, ciri khas dari tata adat kita itu hilang. Contohnya untuk menari, anak-anak menari sekarang terutama untuk tari Jawa, juga tari walaupun tari Dayak sama ya, harus ditutup dengan manset panjang, legging, kemudian harus juga dengan tutup kepala. Padahal kalau kita mau untuk 1 hari itu mengenakan busana sesuai pakem, betapa indahnya Indonesia. Kemudian untuk temanten yang bernuansa Jawa,
alangkah indahnya kalau rambut kita itu tetap bersanggul dengan hiasan-hiasan seperti itu. Contoh yang kecil seperti itu. Oke, kemudian selain itu tantangan apa lagi mungkin dari segi perbedaan dari Untuk perbedaan di masa modern, anak-anak muda itu malu untuk melakukan atau mengikuti tata cara yang dianggap sudah klasik atau sudah tidak zaman seperti itu. Mereka malu untuk anak laki-lakinya kalau kemana-mana pakai udeng dikatakan kayak Mbah Dukun. Nah, ya kan? Kemana-mana berbau kemenyan. Nah, stigma itu sudah yang seperti itu ya, Bu Umi berarti ya. Oke, kemudian yang lain lagi di era modern kita kalah dengan fashion. Sebenarnya saya bangga ya dengan munculnya media baru, adanya konten kreator. Maka terutama untuk perempuan, karena kita membahas perempuan, kita menunjukkan citra kita dengan berpakaian menarik, berkebaya cantik, berlenggak-lenggok dengan gaya yang manis dan elegan. Tetapi sekali lagi, pakem daripada pakaian itu sendiri hilang. Seperti itu. kalau memang pakem dari pakaian itu sendiri hilang begitu ya. Lalu apakah itu termasuk tetap melestarikan budaya? Kan pakemnya kan tidak sesuai dengan akal. Itu bagaimana? Atau mengurangi nilai budaya? Mengurangi nilai budaya yang paling tepat. Oke, baik. Berarti itu juga mengurangi pakem dari cara berpakaian tersebut, kemudian mengurangi nilai budaya, dan nanti masih panjang mungkin penjelasannya ya Bu Mei ya. Bu Mei, mau ada yang lewat, kita istirahat dulu. Siap. Baik, tetap dalam program acara Ngobras, ngobrol santai usai jeda, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami dalam program Ngobras, ngobrol santai pemirsa. Saya masih ditemani oleh Ibu Mei Sapira. Nah, Ibu Mei sudah ngopi tadi ya di belakang? Sudah terima kasih untuk kopinya. Oke, sama-sama. Ibu Mei, kita masih membahas tentang peran perempuan dalam pelestarian budaya tradisional, ya. Tadi kan Ibu Mei mengatakan bahwa semakin kesini berbudaya kita tuh semakin sedikit terkikis dan bahkan nyaris hilang begitu ya Bu Mei ya. Nah, lalu untuk cara berpakaian sendiri ketika berbudaya dengan menggunakan pakaian sesuai dengan pakemnya kan sudah mulai luntur begitu ya, karena mungkin ditambah-tambahkan dengan aksesoris lain yang tidak semestinya begitu kan. Bagaimana menurut Bu Mei? Sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi juga menjadi penting apabila ciri khas itu hilang. Contohnya untuk busana adat Kalimantan atau Dayak. Itu kan memang dengan baju yang lengan pendek ya, dengan rok yang juga di bawah lutut. Iya. Pada saat ini kita rubah modelnya, maka orang luar akan menganggap ini pakaian apa? Menjadi aneh, ya kan? Kemudian untuk kita yang dari Jawa dengan mengenakan kebaya, banyak orang beranggapan kebaya itu memperlihatkan dada. Maka hari ini kita membandingkan ini adalah kebaya janggan, kebaya model laki-laki dan dada kita tertutup, ya kan? Tetapi tetap kita memakai sanggul, juga memakai jarit panjang seperti itu. Dan terkadang kalau kita boleh berbicara bahwa busana kita yang terlihat, katakan terlihat terbuka, apalagi untuk jenis-jenis tari gambyong, kemudian bentuk-bentuk tari klasik itu memakai kemben atau dodot, banyak stigma yang mengatakan ini adalah mengundang. Padahal kalau kita mau mencermati, mengundang atau tidak itu tergantung orangnya, dari orang yang memandang dan dari kita pelakunya itu sendiri. Demikian. Oke. Berarti sebetulnya sekarang sudah mulai banyak ya Bu Mei ya pakaian-pakaian adat-adat itu yang mungkin sudah ditambahkan dengan aksesoris dan sejenisnya.
Nah, itu kan berarti sedikit mengurangi nilai budayanya begitu kan? Sedikit, tetapi dalam artian tetap mengurangi nilai itu sendiri. Tetapi kalau untuk karnaval, karena memang namanya karnaval ya, Iya. Kita bisa mengekspresikan diri dengan indah. Kemudian tetapi untuk istilahnya itu acara budaya, mari kita tempatkan budaya itu sendiri bagaimana. Jadi kita bisa memilah di mana kita harus memakai adat itu dengan baik, di mana kita bisa mengenakan pakaian dengan lebih longgar, dan di mana kita bisa berekspresi dengan diri kita sendiri, seperti itu. Baik, berarti kalau kita melihat lagi ini di era ya sekarang dikenal dengan anak-anak Gen Z gitu ya, Bu Mei ya. Ini bagaimana menurut Bu Mei, sudah anak-anak Gen Z apakah mereka mulai mau pakai kebaya seperti Bu Mei? Iya, banyak sekali saya lihat sekarang di banyak kegiatan budaya kita berkolaborasi dengan anak-anak yang sudah kuliah ya, berarti mahasiswa. Oke. Dan justru mereka tidak malu untuk seperti kita mengenakan kebaya, mengenakan busana lainnya dengan santai. Baik, berarti sudah mulai Ya. sudah mulai banyak ya yang Sudah mulai mau banyak. dan Mungkin tidak memang malu menggunakan waktunya kebaya. ya, waktunya untuk kembali kepada jati diri bangsa itu sendiri. Oke, betul ya. Baik. Nah, lalu kalau caranya perempuan ini memperkenalkan ini Bu Mei, bagaimana sih perempuan ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda dalam melestarikan budaya tradisional? Ini bagaimana? Untuk anak-anak muda, terutama Gen Z ya, kita mengadakan dialog secara terbuka, dan sering mereka datang ke sanggar untuk kita berbincang santai. Sehingga Itu kita memang ada pertemuan rutin begitu dengan anak-anak kalau muda? ke sanggar mereka memberikan undangan, ini Bu Mei saya mau tanya jawab, kita membuka untuk mereka singgah di sanggar seperti itu. Kemudian kami juga sering diminta untuk menjadi narasumber di berbagai kegiatan, baik itu di kampus ataupun acara-acara budaya, di mana di situ banyak sekali memang yang kita undang adalah mahasiswa. Jadi di kesempatan itu kita ajak mereka untuk ayo kembali kita mencintai budaya kita, untuk tidak malu mengaksesoriskan budaya itu, menyematkan pada diri kita, dengan catatan kita pergunakan dengan baik, bukan untuk sesuatu yang tidak baik, seperti itu. Oke, lalu ketika sedang mengadakan dialog dengan para kaum anak-anak muda begitu ya, ini bagaimana sih Bun, ketika mereka mendengar bahwa ternyata budaya tradisional dalam melestarikan itu sangat indah sekali, bagaimana sih respon mereka ketika berdialog dengan? Pada saat kita ini bisa berbincang dengan santai, jadi kita anggap mereka itu teman, ya. Mereka itu teman, kemudian mereka juga sahabat. Mereka adalah anak-anak didik kita, mereka adalah anak-anak kita sendiri, sehingga mereka akan merasa ayem ya, merasa terayomi, nyaman seperti itu. Dan ini satu cerita yang saya bangga dengan anak-anak yang belajar seolah tari di STKW. Dulu pernah pada waktu kita masih ada di Sekolah Budaya Tunggul Bulung, mereka hadir waktu itu, kita berdialog bersama-sama tentang sejarah tari Malangan. Setelah akhir dari pembicaraan, karena mereka dari anak-anak STKW itu yang mereka pelajari acara tari, kita minta untuk memberikan perform secara langsung gitu ya, Penampilan tari Malangan. Kemudian kan mereka yang perempuan datang semuanya pakai jilbab ya. Jadi yang membuat saya itu hormat, begitu mereka naik panggung, tutup kepala ini dilepas. Oke. Sampai selesai menari, dan begitu turun dipakai kembali. Itu yang saya ajengi jempol untuk mereka. Ya. Sekitar tahun berapa itu Bu Mei? Itu antara 2015-2016.
Sekarang mungkin sudah lulus ya kali ya, anak-anak gitu ya. Betul mungkin sudah jadi guru tari ya. Oke, baik. Nah itu waktu Ibu Mei masih di yang sekolah budaya Tunggul-Wulung itu. ya. Oke, sekarang masih ada ya Bu Mei ya? Masih ada. Masih aktif ya? Masih. Iya. Masih berkiprah ya Bu Mei ya? Masih. Oke. Nah kalau kita ngomong lagi tentang adanya peran perempuan ini Bu Mei, ini bagaimana sih Bu Mei ini perempuan ini berperan dalam mengembangkan budaya tradisional tentunya? Ini melalui kegiatan ekonomi kreatif ini seperti apa perannya? Kalau peran di ekonomi kreatif biasanya kita kan sebagai ibu ya sekarang itu kita mempunyai kegiatan membatik, memberikan bagaimana dengan membatik ini kita bisa menjual hasil batik kita. Ini berarti kegiatan membatik kegiatan rutin begitu? Iya. Kemudian berikutnya juga ada beberapa teman yang memberikan pelatihan membuat pernik-pernik kalung, anting, gelang, seperti itu. Ini kan juga begitu kita menghasilkan dan hasilnya bisa dijual, praktis bisa menumbuhkan ekonomi kreatif itu sendiri. Kalau untuk membatik sendiri ini semua dari rekan-rekannya Ibu Mei semuanya membatik? Begitu? Tidak semua. Kalau di Sanggar itu kan yang anak-anak khusus untuk tari, pelatihan tari. Kemudian yang dewasa kami mengadakan pelatihan membatik dan kemudian mereka mandiri untuk mengerjakannya. Maksudnya mandiri gimana Bu? Mereka membuat sendiri kan mereka sudah bisa ya caranya membatik, apa yang diperlukan. Jadi kita menyediakan kain, menyediakan alat-alat seperti pewarna, canting, pewarna dan lain-lain. Kemudian mereka sudah bisa mengerjakan sendiri, bisa menjual. Oh, maksudnya mandiri seperti itu ya? Tapi kalau bagi mereka yang belum mandiri bagaimana? Mereka hanya kita ikut pelatihan terus kadang kan gitu? Ada juga yang beberapa ibu-ibu itu membuat seperti keripik, kemudian pisang itu yang diiris-iris itu, semacam pisang. Itu. Terus kita memberikan wawasan kan lebih baik kalau kemasannya itu bagus, dikemas dengan bagus, pasti nanti jualannya juga packagingnya begitu bagus begitu ya. Nah di situ kita memberikan arahan, kita bantu bagaimana membuat desain untuk branding ya, maksudnya seperti itu. Berarti itu ini sedikit yang bisa kami kerjakan. Kurang lebih berapa lama sih Bu Mei dari yang dia tahap diajari sampai dia bisa mandiri, tahapannya itu berapa lama sih? Kalau untuk batik itu di dalam pelatihan 2 hari kita bisa melakukan. Kemudian yang lebih kita kerjakan sekarang itu batik print. Dengan waktu yang singkat kita bisa mengerjakan lebih banyak. Itu maksudnya eco print itu Bu ya? Bukan, print. Bukan. Oh, print dengan eco print beda print ya? Itu sekarang kan dilema antara apakah itu batik atau sablon. Tapi kita tetap mempergunakan pewarna, tetap dengan kuas dan lain-lain. Semi sablon mungkin seperti itu ya. Tetapi ini menekan nilai beli bahan. Jadi kita jual lebih murah, keuntungan tetap ada daripada batik tulis. Kalau batik tulis tuh dia betul-betul ya kan dengan cantik. Kemudian kalau kita belum akhir ini kan ada yang bolong ya, jadi warna itu bercampur. Kemudian gambarnya kurang menarik, sulit seperti itu. Tapi yang bikin gambarnya kurang menarik itu dari apanya? Mungkin dia dari desain, kalau kita sudah ada desain pengerjaan kurang rapi seperti itu. Nah itu tuh yang mungkin kesulitan bagi pemula ya. Bu Mei ya. Baik, Ibu Mei mau ada yang lewat, kita tahan dulu. Tetap dalam program acara Ngobras, ngobrol santai saja dah, jangan kemana-mana. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami di sini dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Saya masih bersama dengan Ibu Mei. Hai Ibu Mei. Ya, hai. Oke, Ibu Mei ini ya peran perempuan dalam pelestarian budaya tradisional ya. Nah, Ibu Mei kalau kita ngomong-ngomong lagi tentang perempuan. Tema kita kan perempuan hari ini soalnya kita bahas tentang perempuan tok ya. Nggak ada cowoknya loh ya Bu ya. Oke, Ibu Mei kalau untuk
caranya perempuan ini bisa meningkatkan nilai ekonomi budaya tradisional ini melalui kegiatan kreatif apa sih, Bu? Untuk kreatif tetap bisa kita lakukan dengan e-commerce mungkin yang modern ya. Online begitu. Online. Tetapi sekarang kan serba online ya. Contoh yang paling mudah hari ini saya bawa dupa ya. Nah, ini dupa. tadi ini. Ya. Ini Nah, dupa tidak apa? dibakar. Ini dupa kemenyan. Bukan dupa ratus. Iya, dupa ratus. Oke, Dupa yang sama ratus ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu yang dijual Ibu Mei. Kalau kami saya tidak membuat karena agak rumit. Jadi kita beli dengan jumlah yang besar, kemudian kita packing, baru kita jual per pack seperti ini, dan kita mendapat sedikit keuntungan. Itu yang paling mudah ya. Seperti Ini itu. berarti ini emang yang dupanya ukuran kecil semua ya, Bu Mei? Ada yang ini panjang? ada sekarang itu ada yang kerucut kecil-kecil banget juga ada. Kerucut Lebih kecil, kecil dari ini? ya cuma sekitar 7 cm. Kayak lilin gitu? Nah, betul. Oke, tapi itu tetap namanya dupa ya, Bu? Tetap namanya dupa, tetap. Ada Penggunaannya. gagangnya juga? Oh, enggak, kalau yang Enggak itu ada lubang, jadi kadang kalau kita menari saya suka memakai atau cucuk lampah itu karena asapnya ini lebih ya. Lebih Saya banyak campur, gitu ya? iya. Jadi kita pasang 7 itu kan kalau kita berada di kira budaya itu kan kita tumbuhkan kesan mistis ya. nilai jualnya memang di sana. Pakai Ya, yang betul. kecil itu ya lebih ringan Jadi ya? yang atas kita pakai ini, bawahnya kita pakai yang kecil Oh, itu kan ditutup nggak bunga. kelihatan kan? Betul. Dan asapnya ini wow. Wow, kayak gimana Wow, gitu ya? seperti itu. Jadi Oke. salah satu ekonomi kreatif yang bisa saya kerjakan, kita membeli dupa dalam jumlah yang banyak, kemudian kita packing ulang, seperti itu. Dengan no branding, karena kita jual murah ya untuk di desa itu. Berarti ini dijualnya khusus di desa-desa? Ini cuma saya pasarkan di sekeliling saja. Nggak yang sampai keluar Kalau keluar kota? kita kan harus ada branding ya. Cuma kan nggak enak kita beli ke orang lain, kita jual, kita ganti namanya kan kepercayaan nanti hilang. Oke, Kecuali kalau mereka pesan, nah ini kembali lagi kalau untuk berbisnis ya kan, ada yang pesan dupa ini, beli berapa pak dengan harga sekian, oke. Nah, saya langsung beli menjadi reseller. Oke. Seperti itu. Jadi itu ya untuk kegiatan ekonomi kreatifnya ya, Bu ya? Ya masuk sebagai ekonomi kreatif Oke. juga. Ini isinya berapa, Bu, kalau yang sudah di-pack lagi? Kalau isinya? yang sudah di pack ini untuk ukuran segini 35 biji. 35? 35 stick. Oh. Harganya Dengan harga 10.000. Murah ya? Iya. Murah. Isi 30. Tapi- Ini yang aroma apa, Bu? Kemenyan. Oh, kemenyan. Kemenyan. Oke. Cuma kadang kalau kita beli 10.000 kan bisa kita jual 12.000 hingga 15.000. Untuk kemenyan harga lebih mahal dibanding melati dan sebagainya seperti itu. Oke, berarti tapi ada juga ya Bu Mei ya, yang mungkin yang lebih panjang begitu harganya Ada lebih mahal tinggi, lagi ya? ada lagi yang besar. Kalau untuk ritual yang khusus atau biasanya ini ya, kita tidak akan berpaling bahwa pada saat seseorang itu mempunyai masalah pribadi yang tidak terselesaikan, masih banyak yang meminta pertolongan kepada kami yang disebut dukun ya. Seperti itu. Sebenarnya kita hanya memberikan solusi, kembali lagi semua adalah sebagai perantara kepada yang di atas, dan praktis karena kami adalah pelaku tradisi, pelaku adat. Kita akan mempergunakan sesaji atau sajen yang tidak lepas dari bunga dan kemenyan atau Dan pakai dupa juga? pasti. Seperti itu. Ujung tombaknya ini ya Bu Iya. Mei ya. Oke, baik. Nah, Bu Mei, kalau untuk tadi kan untuk kegiatan ekonomi kreatifnya kan sudah jelas ya, perdupaan ini. Selain itu apa lagi yang Selain ini saya mengajari anak-anak itu untuk misalnya mereka membuat karya. Biasanya kan kalau harus beli kan mahal ya untuk pekerjaan di sekolah itu. Jadi terutama anak-anak yang berada di sanggar, menjadi anggota sanggar itu mereka sering membawa pekerjaan itu ke rumah. Kemudian kita ajari ini mau bikin apa.
kemudian kita ajari mulai dasar hingga jadi. Kalau sebelumnya mereka harus beli jadi itu seharga katakan 25.000, pada waktu kita berikan mereka kreativitas untuk mandiri itu dengan cuma modal 15.000, berarti sudah punya keuntungan 10.000 ya kan. Dan berikutnya pada nanti dia sudah menjadi dewasa, ini akan terekam. Kreativitas ini akan muncul dengan sendirinya. Dan mereka akan menjadi seorang pembisnis pada waktunya, seperti itu. Ini anggotanya yang di tempatnya Bu Mei ini paling muda usia berapa sih Bu Mei? Prateka, PAUD. PAUD. Dulu ada yang 2 tahun. Serius Bu Mei? Iya, 2 tahun tuh sudah ikut menari, ikut naik ke panggung dengan saya membiasakan mereka agar tidak demam panggung, kemandirian itu lagi. Jadi pada saat mereka sudah di panggung, salah atau bukan itu harus mereka tanggung. Dan kadang namanya masih belum ini ya, baru 2 tahun, lucu. Sesuai kemampuan mereka, just fine, seperti itu. Lepas gitu ya Bu Mei ya? Iya, Oke, Bu Mei, kalau untuk perempuan dalam perannya sendiri ini bagaimana sih Bu Mei ini perempuan dalam berperan dalam mengajarkan budaya tradisional kepada generasi muda? Seperti apa? Kembali peran kita adalah berawal dari rumah. Kita biasakan di rumah itu untuk berbahasa ibu, artinya bahasa kita sendiri, ngomong Jawa, ya kan. Sekarang kita akan sulit kalau kita ke desa yang terpencil pun, anak-anak kecil itu nggak mau berbahasa Jawa ngukuh, karena kita hidup di Malang ya, seperti itu. Sudah semua berbahasa Indonesia. Kita ajak dialog untuk bahasa Jawa, mereka cuma geleng kepala. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik, seperti itu. Tapi ada loh Bu yang daerahnya pelosok-pelosok yang ya mungkin nggak banyak sih yang tahu sih bahasa Ngoko itu. Tetap jadi mungkin masih belum banyak gitu. Iya, tetapi banyak sekarang anak, karena ini lagi begitu anak-anak mulai masuk ke sekolah, baik itu mulai dari TK, SD dan seterusnya. Mereka terbiasa dengan berbahasa Indonesia. Kemudian pelajaran bahasa daerah ini hanya sebatas kepentingan program aja. Karena di rumah, terutama kembali lagi ke ibu ya. Seharusnya seorang ibu itu mengajak anaknya berdialog dengan bahasa kita. Tidak usah malu ya kan. Tetapi yang terjadi adalah mereka justru mengikuti pola anak-anaknya. Nah kembali karena mereka melihat di YouTube ya, di YouTube ini program anak-anak itu bercerita tentang bagaimana dia bermain dengan selalu berbahasa Indonesia. Baik. Seperti itu. Kalau untuk metode sendiri Bu Mei gimana? Untuk metode yang dapat digunakan untuk perempuan untuk mengajarkan budaya tradisional ini seperti apa pada generasi muda? Kepada generasi muda metodenya? Metode yang kita pakai melalui dialog seperti tadi, terutama untuk Gen Z pada saat gitu ya? Sosialisasi. Seperti tadi kita berbicara tentang dupa, kemudian tentang keris. Keris adalah salah satu benda tradisi yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Jawa. Dan anak-anak muda harus tahu bahwa keris ini bisa kita bawa kemana, secara tahayul, image-nya, atau menjadi sesuatu sebagai wibawa kita seorang pelaku Jawa, seperti itu. Tapi memang kalau kita merasa memang oke, aku betul-betul wong Jawa, memang harus wajib membawa keris gitu ya Bu? Atau gimana? Tidak harus, terutama untuk perempuan ya. Perempuan ini kita bukan kesatria yang harus keluar dengan bangga membawa keris. Apalagi kalau kita pakai kebaya pun nggak pas kalau kita itu membawa keris. Tetapi keris itu adalah piandel untuk orang Jawa. Apa itu? Piandel itu kewibawaan. Dia mempunyai energi sendiri. Pada saat kita sudah mempelajari tentang apa itu adat, ritual, dan sejenisnya. Kita mengenal benda-benda pusaka, dan kita menghargai bahwa benda pusaka itu berbeda dengan benda-benda yang lain. Harus kita hormati bukan karena dia mempunyai isi atau mempunyai roh, tetapi dia adalah perantara kekuatan itu sendiri. Berarti dia memiliki energi seperti energi begitu ya Bu maksudnya ya? Betul. Contohnya ini adalah patrem ya.
Oke. Ini saya pakai ketika saya menari misalnya untuk tari golek. Karena Oke. tari golek itu kita membawa keris sebagai pelengkap menari. Dan ini cuma kita bawa. Di salah satu jenis tarian tari golek, memang kita keluarkan bahwa di situ lambang yang kita tunjukkan adalah seorang wanita juga seorang ksatria, seorang pejuang yang berada di garis depan. Tetapi pada selesainya kita masukkan kembali, kita simpan, Oke. karena kita harus berada di dapur kembali menjadi ibu rumah tangga seperti itu. Oke, baik. Berarti ini dipergunakan hanya ketika momen-momen tertentu ya, tidak Iya, selalu enggak setiap, bawa enggak begitu ya Bu selalu. Mei ya. Kalau untuk tari-tarian untuk harus tari golek ya yang menggunakan Oh, ini, bukan, atau banyak sekali. tari-tari yang harus Topeng itu juga memakai. Oke. Cuma topeng kan bentuk gagan, jadi keris pakai yang lebih besar, kita pakai di belakang. menggunakan. Kemudian untuk kayak Betawi itu juga laki-laki kan, Iya. saat ini juga kan kita pakai menggunakan di sebelah, ya bentuknya beda. Kemudian Oke. ada lagi tombak, macam-macam. Kalau tombak itu lebih ke tari apa Bu Mei? Tombak ini kalau untuk tarian biasanya yang bawa itu satria yang ada di depan. Oh, berarti langsung dengan gerakan yang dia langsung bawa ya? Oh, Tidak langsung ter- bawa atau cucuk lampah itu biasanya kan ada barisan untuk panji-panji. Nah, tombak ini salah satu panji yang harus didahulukan Oke. seperti itu. Yang di depan berarti begitu ya Bu Mei? Barisan di maksudnya? depan Baik. dengan bendera segala macam. Oke, Ibu Mei, ini mau ada yang lewat lagi-lagi ya, kita sabar dulu ya. Nanti menuju segmen terakhir. Baik, tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa ya. Kita ada di segmen yang terakhir, segmen yang keempat pemirsa menuju pukul 8 malam nanti ya. Dan saya masih bersama dengan Ibu Mei Sapira ya. Baik, Ibu Mei berarti untuk keris, itu tidak semua tari-tarian menggunakan keris ya? Betul. Dan keris tidak hanya dipakai untuk menari. Karena keris lebih kepada aura kewibawaan seseorang. Bisa disimpan, bisa juga dipakai untuk penguat sebuah acara. Untuk tari praktis untuk kewibawaan. Kemudian ada jenis-jenis keris yang tidak sama penggunaannya, seperti itu. Oke, kalau untuk jenis-jenis keris itu apakah menentukan karakter dari si pemilik keris tersebut atau bagaimana? Bisa. Menentukan nggak? Jadi kadang benda-benda seperti ini, kalau kita sudah berbicara tentang pusaka, pasti tidak jauh dari kata mistis ataupun klinik, ya kan? Iya, betul. Tergantung bagaimana kita itu menyikapi. Iya, betul. Kemudian keris ini ada bermacam-macam jenisnya. Untuk perempuan pun berbeda. Jadi kalau kita perempuan, kita memakai yang kecil atau pattern. Kadang yang kecil lagi kuningan sari kita pakai untuk tusuk konde. Oh, Itu kita Oh yang ya tusuk kadang ular itu kita Iya, pakai untuk tusuk iya, konde, iya, iya. seperti itu. Oh bisa untuk tusuk begitu ya Bisa. Bu ya? Cuman kan fungsinya hari ini saya nggak pakai ya. Oke. Contohnya ini saja deh. Misalnya tusuk konde itu kan kecil kan. Kita pakai contoh dengan dupa seperti ini. Misalnya ini keris yang kecil itu ya. Kemudian kita jalan sendiri kan. Kalau keris kecil kan nggak kelihatan sepanjang ini kan. Kita Iya, jalan, iya, iya. kita jalan sendiri. Tiba-tiba ada orang yang tidak baik. Dan kalau kita itu sudah mempelajari tentang bela diri atau tenaga dalam, kita sedikit tahu ya ada orang tidak baik. Ini juga senjata. Ujungnya runcing kan, tetap ini kita bisa pakai untuk membunuh orang. Seperti itu. Oke. Nah kalau untuk ini jenis kerisnya apa Bu ini Bu? Kecil ya? Ini patrem. Oh, patrem. Patrem Patrem. kecil sekali. Karena saya juga kecil, untuk saya bawa saya memilih yang kecil. Kalau untuk patrem sendiri nih biasanya untuk tari-tarian apa aja Bu? Kalau jenis ini? kecil karena kita taruh di depan ya, itu biasanya tari-tari klasik. Klasik Surakarta. ya? Oke yang Surakarta berarti ya? Surakarta. Kalau Kemudian kayak
Eh, menjadi pengantin itu kan juga bawa keris sebenarnya. Iya betul. Iya, Oh, taruh iya. di depan Kan gitu. yang lakinya ya biasanya ya, Bu. Perempuannya juga. Perempuan juga. Perempuannya juga sebenarnya. Tapi kalau saya biasanya paling sering lihatnya yang laki-laki yang pasti bawa keris, tapi perempuan Ya, harusnya kadang bawa juga ya, Bu. keris itu kita pakai melihat pakaian ya kalau Iya. untuk laki-laki. Kalau kita pakai jenis base cup, itu keris kita genggam Oke. atau kita taruh di depan. Kemudian kalau kita pakai kerong untuk model kayak Surakarta, itu kita selipkan di belakang. Kan ada kerongnya, jadi kan Iya. kerisnya kelihatan. Iya. Seperti itu. Tapi itu gunanya untuk agar dia terlihat wibawa begitu ya, Bu. Kalau kita sudah Iya. memakai ageman jangkep, misalnya yang perempuan kita udah pakai carit, tapi ya kalau ini kan untuk katakan gelangsaran keseharian, saya hari ini tidak memakai carit wiron, juga ini kebaya janggan ini kan bisa untuk dipakai keseharian. Jadi untuk bawa keris itu mudah, ini saya selipkan di pinggang bisa. Kemudian yang untuk kalau orang melihat ya, kan sudah wah, ibu ini keren ya, bawaannya keris. Iya. Ya, Soalnya bisa jadi umumnya kan dukun yang bawa sakti. keris kan Nah. cowok. Ini kok ibu-ibu. Iya, nih. tapi kami Wah. untuk kami pelaku spiritual, Iya. kita semua terbiasa dengan benda-benda seperti ini. Yang paling kecil kita bawa adalah tusuk konde. Tusuk konde ya, Bu Iya. ya. Kalau tusuk konde itu warnanya kuning itu ya, Bu ya. Iya, karena itu kan Emas gitu. bukan, itu kuning suangsa. Istilahnya itu kuningan. Oh, yang Kuningan sari, kuningan. kuningan sari. Oke. Baik, Bu Mei, kalau kita ngomongin tentang media sosial ini, Bu Iya. Mei. Ini bagaimana sih Bu Mei ini perempuan dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya tradisional? Bagaimana? Contohnya hari ini saya diundang oleh Dhamma TV untuk berbincang dengan jenengan. Oke. Dan nanti setelah selesai pasti ini akan saya share melalui baik itu melalui kanal YouTube saya sendiri, Oke. Facebook, IG, kemudian ke status WhatsApp dan yang lain-lain. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, terutama karena Facebook ataupun Instagram yang kami pakai untuk Sanggar Budaya Renaisan ini memang khusus untuk kegiatan. Kegiatan ya. Jadi bukan untuk ngobrol-ngobrol. Praktis kalau ingin tahu bagaimana kita berkiprah di dalam budaya, kita bisa melihat di Facebook ataupun IG ataupun YouTube dari Sanggar Budaya Renaisan. Kalau acara yang hari ini nanti sama Ibu Mei di post di mana? IG-nya Ibu Mei pribadi apa Sanggar? Sama, karena Dua-duanya. IG pribadi itu juga sama dengan di Sanggar. Saya tidak Oke. mempergunakan media untuk sekedar ngobrol atau posting-posting atau konten kreator, tidak seperti itu. Oke. Baik, nah ini Bu, kalau untuk yang contoh aplikasi teknologi digital ini Bu, yang dapat digunakan oleh perempuan untuk melestarikan budaya tradisional ini apa? Contoh aplikasi. Aplikasi yang paling ramai sekarang itu Oke. Sayang saya tidak memakai. Enggak. Kenapa Bu? Nanti sambil nari Bu, enggak ya? Enggak lah. Enggak, Nanti gimana Bu? citra saya sebagai seorang yang sudah tua itu akan wah, Bu kan. Seperti Yaudah, itu. berarti kalau enggak pakai apa nih Bu Mei? Saya tetap aplikasinya? memakai seperti zaman dahulu ya. Kita tetap mempergunakan Facebook, kemudian satu lini dengan Instagram, YouTube, Oke. seperti itu. Blog. Dulu saya suka menulis di blog ya. Ada blogger. Ada blogger sampai sekarang? Tapi sudah lama saya tidak menulis. Kemudian di Google Business kita pakai juga untuk memperkenalkan diri bahwa kita bergerak di bidang budaya dan tradisi seperti itu. Kalau Facebook apa Facebooknya ini Bu? Ada Sanggar Budaya Renaisan, kemudian untuk pribadi Mei Sapira. Tapi sama ini, karena Sapira. saya share juga selalu ini berdampingan. Berarti Sanggar tak Mei gitu ya mesti ya? Iya, seperti itu. Iya, iya. Atau di mana kita kasih hashtag sedikit modern katanya. Ini followersnya pasti ini udah besar banyak banget nih kayak Ibu Mei ini ya. Tidak begitu banyak karena saya tidak mempergunakan TikTok itu tadi. Kalau untuk YouTube-nya sama Instagram-nya sama namanya? Sama semua. Sanggar Budaya Renaisan. Sama Mei Sapira?
Untuk YouTube kita pakai Sanggar Budaya Renaissance. Ke situ. Berarti kalau misalnya kegiatan hari ini nanti langsung diupload di Facebook, YouTube, Pasti. sama Instagram ya Iya. pasti ya langsung. Aduh. Itu yang bagian ngupload ada sendiri. Untuk admin sementara sendiri atau saya sendiri. Hmm. Kemudian kalau yang sanggar saya persilakan anak-anak untuk kadang memposting seperti itu di Facebook Sanggar Budaya Renaissance. Saya beri kesempatan anak-anak untuk berbuat, tetapi saya juga tidak berani untuk istilahnya ngeculno. Nah, takutnya nanti semua diposting. Nah ini maksudnya berbuat yang bagaimana nih Bun? Dan di sanggar terutama untuk anak-anak karena ini masih SD ya, untuk anak-anak yang pelatihan tari. Saya menanamkan seperti kemarin kan tanggal 26 kami diminta untuk berapresiasi di pembukaan Expo UMKM kayaknya di Sarinah sini. Oke. Di Bapak Agung di situ saya tampilkan anak-anak dengan tari klasik, golek sama gambyong. Kemudian kemarin saya ajari yuk setelah itu kita Aduh, katanya udah nggak pakai. Katanya nggak anak-anak yang pakai pakai, saya nggak pakai. Oke, kemudian Terus kemarin saya suruh milih tari lagu apa yang ini. Terus kemarin apa ya? Labelo apa ya? Tor monitor. Tor monitor ketua. Oke. Jangan nggak bagus. Saya bilang gitu. Kemudian Kita pakai lagu yang bagus kalau ingin yang meriah. Terus memilih labelo atau apa ya? tabla bola balik. Oh ya itu cepet ya. Saya ngelatih tari gambyong lumayan mudah. Kemudian golek hampir berjalan 4 bulan belum jadi. Kemarin tari apa itu? Tabola. Labola itu ya. Tabola. Hitungan 1 jam hampir hafal. Semudah itu perbedaannya. Semudah itu ya. Cuman anak-anak juga tak pesan. Kalian mulai belajar tari modern seperti dulu-dulu kan juga ada tari modern di salsa atau sedikit caca, itu saya berikan ke anak-anak. Cuman saya tidak ingin begitu kita sudah pintar menari, pintar goyang pinggul ya. Tiba-tiba setiap ada acara orkes apa namanya yang elektron ya sekarang ya namanya. Goyang pinggul nggak boleh. Saya tekankan itu dari anak-anak. Baik. Ibu Mei Sapira, ini waktu kita sudah hampir habis. Nah, ini tidak terasa ya kita di penghujung acara. Bu Mei, mau ada yang disampaikan silahkan di pemirsa Dharma TV yang di rumah untuk pesan-kesan dan harapan ke depannya. Monggo Bu Mei. Boleh? Mari para perempuan-perempuan Indonesia, kita bangkit, kita bersama-sama untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan semua apa yang ada di dalam lini budaya dan tradisi, baik itu ritual adat ataupun itu berbentuk Sansekerta ataupun menulis Jawa atau apapun. Kita bergerak untuk maju dan tidak usah malu, tidak usah takut untuk menunjukkan jati diri kita sebagai wanita-wanita hebat Indonesia. Iya, luar biasa. Jargonnya gimana? Bu Mei ada jargonnya enggak? Enggak Budaya berbangsa bernegara. Itu Bhinneka ya. Tunggal Ika itu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Mei Ya. atas waktunya, luar biasa sekali Bu Mei Sapira hari ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menginspirasi kita semuanya ya. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, saya Anti dan kerabat grup tugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih. Sampai Rahayu. jumpa. Rahayu.